Ah, pas ya, ya usahanya. Kalau NU apanya Bu? Merakyatnya, ke pesantrennya, kan kuat semua itu. Masya Allah. Sama-sama Bu, 1, 2, 3. Masya Allah. Anak-anak. Saya sih suka lihat daun pintunya. Bu, yang pertama Bu apa tadi? Jalan ke surga. 2, 3, 4. Pahala sholat. Pahala sholat. Orang yang pengajian itu nilainya pahala sholat Bu. Tadi saya sudah mau sholat duha, tapi ibu sudah melambai-lambai. Baiklah, saya duduk aja sini. Dengerin Bu, ini pahala sholat loh Bu. Bu, Bu, tahu nggak berapa pahalanya ini? Lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Itulah hebatnya orang pengajian. Di buku catatan ibu sebelah kanan bertuliskan sholat, 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 sholat. Sholat, sholat, sholat. Sholat, sholat. Bu, yang kelima, manfaat pengajian membuat awet. Membuat awet. Awet ibadahnya, awet muda. Awet ibadahnya, awet. Ibu datang pengajian nenek-nenek, pulang nenek-nenek. Yang awet itu ibadahnya. Kalau mau bahas masalah awet bulan depan, kita akan bahas tentang kesehatan tubuh, kesucian, hati, pikiran dan semuanya. Itu kalau bulan Safar. Bulan Safar kan Nabi diracun, sehingga ada namanya Rabu Wakasan. Nanti kita bahas bulan depan. Tapi saya tidur lagi di dalamnya. Tadi bilang, oh besok pengajian, oh gampang itu kalau pengajian beliau itu gampang. Aku ada tempat tidur pasti. Suruh aja jemput jam 7:30, 7:30. Begitu selesai syuting langsung ke sini. Sudah datang jemputan saya yang acara dulu. Iya jadi aman. Iya, aku itu nggak buru-buru Bu, cepat-cepat aja. Sami mawon. Enggak, tapi duhur masih lama. Mau pulang, mau berangkat sekarang juga nggak mungkin. Acaranya setelah pengajiannya setelah salat duhur. Itu pun jam 1 baru mulai. Ngapain cepat-cepat? Aku juga puasa. Ini juga mau dibungkus, nggak bisa tahan. Sudah 7 tahun 6 bulan saya puasa Bu. Saya pikir-pikir, ternyata saya sudah puasa Idris tiap hari itu sudah 7 tahun 6 bulan. Tiap hari. Tapi sudah enak Bu. Kalau aku nggak puasa Bu, kayak sakit saya. Sakit apa? Pingin makan mulu. Mending memang harus puasa. Bu, dengerin. Dengerin. Perisai hidup atau apa tadi? Pondasi hidup atau apapun. Ada 5 ya. Pilar kehidupan jatuhnya namanya ini. Pilar kehidupan ada 5. Pilar kehidupan jatuhnya sebenarnya. Ini bukan aku yang ngomong lah Bu. Imam Al-Ghazali. Kalau mau hidupnya bagus, jaga 5 pilar ini. Pilar agama, pilar jiwa. Yang ketiga, akal. Gimana cara akalnya Bu dijaga Bu? Jagalah akal. Jagalah akal lewat cara berpikirnya Bu.
Lagi ngapain? Ingat ya Bu, sebelum pulang dapat kudung. Salam sama Bapak ya. Masya Allah. Lanjut. Bu, jaga akal pikiran, cara berpikir kita Bu. Baik sangka, optimis, yang gitu-gitu Bu. Baik sangka, optimis, ya Bu ya. Lapang dada, sabar, itu akalnya harus jagain. Makanya jangan berutang. Jangan berutang. Nabi itu melarang kita berutang. Meskipun utang itu bukan berarti haram ya. Nabi tidak mengharamkan utang. Nabi cuma berkata begini, jangan berutang. Karena manusia itu pasti susah juga tidak berutang. Ya Bu ya? Bu, dengerin. Jangan berutang karena utang itu ina di siang hari, gelisah di malam hari. Rusak pemikiran orang kalau berutang. Sekali berutang bawahnya mau mulu. Udahlah, biarlah kita hidup apa adanya Ibu. Yang penting tidak punya utang. Tidak ada beban. Apalagi usianya Ibu seperti ini semua. Nggak mungkin dikasih utang lagi sama. Janganlah berharap ada utang. Apa sih yang mau kita makan Bu? Bu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua sudah disiapkan rezeki oleh Allah. Ya Bu ya. Kenapa sih? Insyaallah kita tidak mati kalau tidak berutang. Saya mau nanya Bu, Ibu kalau tidak berutang masih hidup kan? Masih. Gak usah berutang. Apa sih yang membuat orang berutang? Gaya hidup, keinginan. Kalau keinginan kita mau dikasih, Bu, nggak ada puas-puasnya. Ya Bu, Ibu nggak usah ke Eropa begitu aja. Daripada Ibu ke Eropa terus berutang. Ya, contoh. Kita mau, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin banyak sekali. Iya kalau punya baling-baling bambu atau pintu kemana saja. Kita kan bukan kayak komik-komik itu Bu, hayalan anak-anak, betul tidak? Udahlah Bu, sibukkan aja dengan kebaikan ya, sehingga tidak ada waktu untuk berpikir keburukan. Itu pemikiran apa lagi yang mau kita jaga? Jangan judi deh. Judi itu angan-angan palsu namanya. Mempertaruhkan apa Bu? Takdir sebenarnya. Orang yang berjudi itu judi pret. Judi. Tahu nggak judi itu Bu? Angan-angan palsu. Tidak ada orang kaya karena berjudi. Bu, udah ya Bu. Apalagi sekarang dengan mudahnya lewat handphone orang bisa judi. Namanya judi online. Judol namanya. Dengan handphone orang bisa pinjam. Namanya pinjol. Banyak Bu orang bunuh diri gara-gara pinjol. Saya datang ceramah di mana gitu, nggak usah sebut namanya ya. Saya diundang podcast. Ternyata di podcast itu ada konsul untuk apalagi jiwanya, sakit jiwanya, permasalahan-permasalahan. Satu hari 4 orang yang datang curhat, konseling. Kemudian yang online ratusan orang katanya yang ikut, sampai antri ribuan. Ternyata di Indonesia ini hampir ratusan orang yang bunuh diri. Bu, udahlah. Bagus ini pengajian. Kalau ada pengajian datang aja. Kata guru saya, kalau ada pengajian datang. Walaupun nggak dapat besek, nggak apa-apa. Datang aja, duduk. Karena di situ pasti ada berkah. Ya Bu ya. Bu, apalagi konsumsinya ada 3 macam. Ada manis, ada asin. Lanjut.
Lanjut. Bu, jangan judi, jangan pinjam, jangan gini bu, maaf ya, jangan nazar. Tahu nazar bu? Nazar itu berutangnya ke Allah. Nazar. Kata Nabi, orang yang bernazar itu orang pelit. Ngapain bernazar? Kalau arisan saya naik, saya mau puasa sebulan. Ngapain? Puasa aja. Kebayang gak bu? Kalau keinginannya tercapai terus dia mau bernazar, berarti dia menjalankan nazarnya karena terpaksa, kata Nabi. Doa nazar deh. Gak usah nazar. Nazar sama Mustalif aja udah cerai. Anak pinter, Insya Allah. Dia yang mana nih? Foto yang kecil apa yang besar? Yang besar. Sini, salim dulu. Bagus bu, kalau anak-anak dibiasain ketemu orang banyak. Pintar, masya Allah. Kalau besar mau jadi? Mau lewat. Sebenarnya dia mau lewat ini. Dia mau sini saya. Iya boleh. Mau ke kamar dia. Begitulah anak-anak alasan. Namanya juga anak-anak. Pinter keingintahuannya. Amin. Bu, anak-anak itu kecil banyak nanya. Nanti kebalik bu. Kita yang sudah jompo banyak nanya. Itu siapa? Terus itu yang datang siapa? Terus cucunya, anaknya ada. Memang kamu siapa? Matilah kita. Anak saya lagi liburan di Makassar, semalam saya lihat postingannya, dia lagi nonton bioskop. Nonton apa? Nonton itu jangan buat mama, jangan buat ibu, jangan buat ibu. Saya bilang, tunggu, kalian nangis itu. Bener, dia nangis semua satu bioskop itu. Dia telepon saya malam-malam, enggak, nanti besok pagi aja. Pas dia mau cerita itu, ntar baru cerita. Kita dulu suka memang nonton film-film begitu dulu ya, bagus. Jadi nasihat kehidupan lewat film, ya. Saya lebih suka nonton film begituan daripada itu yang hantu-hantu, gak jelas. Iya, apalagi kalau ada film hantu-hantu yang ustadznya mati. Masa ustadz dibunuh sama hantu? Kan jatuh harga diri kita ini. Saya pernah diundang untuk main film hantu. Jadi ustadznya, gak usah, males aku. Nanti setelah syuting hantunya ngikut, matilah saya. Main arisan aja besok. Besok malam live arisan. Kenapa itu arisan suka banget undang aku ya? Padahal nggak menang juga, kalah mulu. Bu, lanjut. Dengerin. Jangan janji-janji, ya, jangan bersumpah. Jangan suka sumpah-sumpah bu. Orang yang suka bersumpah ciri pembohong itu. Wallahi demi Allah, iya jeng benar apa yang saya. Ngapain kau bersumpah? Kan kami tidak meragukan. Berarti kau meragukan dirimu. Betul tidak? Jangan mudah berkata sumpah-sumpah, mengatasnamakan Allah. Hati-hati loh bu. Nih tisu. Ada udah.
Nih. Udah itu tisunya balik. Itu pertanda Mbak lagi zalim pada tubuh. Orang yang sakit itu zalim pada tubuh. Berarti ada haknya tubuh tidak terpenuhi. Contoh asupan gizinya kah atau istirahatnya kah. Itu adalah warning, peringatan dari tubuh. Iya, makanya Nabi itu jarang sakit. Dan tidak pernah Nabi sakit kecuali 3. Waktu kena panah, kena racun, disantet. Itu rambutnya Nabi diambil, diikat 7 ikatan, dibuang ke sumur. Makanya turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Bu, artinya jangan pernah potong rambut sembarangan. Itu kan media juga itu. Baju-baju kita jangan sembarang kasih orang, Bu. Kan baju kita juga yang pernah kita pakai kan bisa jadi media santet juga. Benda-benda kita. Silakan duduk di atas. Oh, dia mau foto. Disumbang aja kepada yang baik-baik, yang kira-kira dia pakai sholat. Kebayang nggak, Bu, baju kita tiba-tiba dipakai lap, diinjak-injak. Ih, sakit hati saya. Baju kesayangan saya kan, Bu. Tiba-tiba dimintalah sama orang, aku kasih lah. Tahu-tahu saya lihat diajikan lap, sakit hati kan. Contoh, Bu, makanya kalau mau ke salon, mau potong rambut, mau potong kuku, berudu dulu, baru potong kuku. Ibu kan kebalik, nanti setelah potong kuku baru mandi kan? Wudu dulu baru potong kuku, wudu dulu baru potong rambut, supaya rambut yang keluar dari diri kita adalah rambut yang dalam keadaan suci. Ya, Bu, ya, supaya ini kan bagian tubuh kita yang nanti akan beri pertanggung jawab. Udah ya, Bu? Bu, Bu, gara-gara tisu kita bahas lagi. Saya yang menghemat. Kayaknya dia menghemat. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya jangan sanksikan hati kita ya, Bu. Kata hati itu mahal. Kayak tadi malam. Aku bangun 1:30. Kalau aku tidur lagi bangun jam 3. Ya udah deh, begadang aja. Langsung tahajud aja supaya enak kan. Jadi dua-duanya banyak. Karena mumpung bangunnya cepat, nyalain ngaji lumayan. Surah apa tadi selesai itu? Surah surah An-Nisa. Ya, kelar semua. Enak. Bu, dengerin. Bu, sekarang jaga keturunan. Tulis. Jaga keturunan, pergaulannya anak kita dengan siapa dia, lingkungannya. Jaga keturunan dengan 4. Jaga keturunan dengan 4. 1. Bagaimana tidak sakit, ngunyah mulu. Permen ya? Oh, lontong. Cuma di sini orang ngambilnya pakai lontong ya. Bu, tulis, Bu. 4 yang membentuk anak. 1, ayah. Posisi anak dijaga keturunan itu dengan adanya sosok ayah. Apa itu ayah, Bu? Ayah itu penanggung jawab. Jadi anak itu harus ada yang bertanggung jawab atas anak kita. Nabi meninggal ayahnya, tapi kan ada penanggung jawabnya. Siapa? Pamannya, kakeknya. Sosok ayah itu tidak boleh hilang. Makanya
ada yang disebut yatim. Yatim itu hilang penanggung jawabnya. Orang yang hilang penanggung jawabnya namanya yatim. Jadi kalau ada anak, orang tuanya tidak tanggung jawab, namanya yatim. Kata Nabi, ada seorang anak masih hidup orang tuanya tapi dia disebut yatim. Ya kok bisa ya Rasul? Karena orang tuanya tidak mau tanggung jawab. Jadi empat yang membentuk anak, tulis: ayah, ibu, lingkungan, bacaan. Pokoknya hari ini ibu pinter semua deh. Ayah, ibu, lingkungan, bacaan. 4 ini yang harus jaga keturunan. Untuk jaga keturunan, 1, harus siapa yang tanggung jawab. Masa saya itu kalau lihat di jalan, Bu, ada orang balap-balap, boncengan-boncengan. Kalau apalagi anak perempuan dibawa, saya di mana bapaknya itu? Di mana saudara laki-lakinya? Perempuan itu kan dijaga dengan 4 laki-laki. 4 laki-laki yang jaga wanita itu. Siapa itu? Suaminya, ayahnya, saudaranya, anaknya, anak laki-lakinya. Makanya ibu itu 4 penghasilannya. Warisan dari ayah, nafkah dari suami, tanggung jawab dari saudara laki-laki, bakti dari anak laki-lakinya. Udah alhamdulillah dapat 4. Dapat warisan. Berarti udah mati dong orang tuanya. Ya, suami nafkah waris. 3, saudara laki-laki. Kalau ada orang laki-laki tahu agama, dia pasti tanggung jawab saudara perempuannya. Iya. Dari anak dapat. Coba gini, Bu. Makanya cincinnya banyak ya. Orang Makassar. Bu, dengerin Bu. Kenapa anak laki-laki dapat 2 warisan, perempuan dapat 1? Karena dia bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya. Ibu saya mau meninggal, dia datang ke Jakarta. Dia bawain aku kayak tempat-tempat gitu, tempat emas. Ini untuk kamu ya nak. Kenapa buat saya, Umi? Kan saya banyak bersaudara. Gak boleh. Kalaupun ini akan dibagi, ini warisan namanya, nggak boleh. Aku bilangnya, oh, kan kamu yang kasih saya duit tiap bulan. Ini yang saya simpan jadi emas. Nggak Umi, nggak boleh. Haram hukumnya saya ambil. Saya zalim sama saudara saya. Oh iya, oh gitu ya. Iya. Dah. Habis itu ibu saya meninggal. Kau kumpulin semua saudara. Saya mau lihat tuh reaksinya semua. Nih ada hartanya Umi, mau dibagi. Karena warisan tidak boleh menunda warisan, harus dibagiin. Walhasil, ya. Tapi ini semua laki-laki dapat 2, perempuan 1 ya. Tapi kali ini saya sudah dapat, ada atur semua. Nah, saya mau bagiin rata semua, mau nggak? Kenapa ibu jawab? Warisan kan 2 laki-laki, perempuan 1. Kata dia, saya laki-laki. Kan laki-laki dapat 2, Ustaz. Sesuai aturan Islam. Iya. Pertanyaannya, kamu mau tanggung nggak saudara perempuan kita? Enggak, malas. Ya udah. Betul tidak? Jadi, oh ya. Kalau saya bagiin kau dapat 2, tapi kau tanggung tiap bulan, kirimin dia biaya hidupnya, mau nggak? Malas. Makanya saya masih tetap. Ya, karena kita ada tanggung jawab saudara perempuan, betul tidak Bu? Tetap tanggung jawab. Walaupun sudah dibagi warisan dapat 2 dalam 1, kata ibu ini sambil makan, berarti tidak usah dapat lagi ya. Saya senang loh kalau ibu-ibu begini. Artinya kita aktif ya. Bu, karena ini namanya posisi 2 arah, jangan 1 arah. Bu dengerin, ayah bertanggung jawab atas 3, nafkahnya,
Hah? Siapa yang mau denger itu? Oh, dia rekam. Oh, dia live sama suaminya kali. Bayar nafkahnya ya, Bu. Apa itu nafkah? Semua kebutuhan. Yang kedua, tanggung jawab apa? Keamanannya. Iya. Aman gak? Yang ketiga adalah pendidikannya. Jadi laki-laki itu dalam aliknya ayah bertanggung jawab atas 3. Ini apa-apa, Bu, ceramahnya sampai jam 1. Kuatlah saya. Dan yang kedua nih, Ustaz. Hah? Saya nunggu poin yang kedua. Tunggu sabar. Yang ketiga, Bu. Ibu dulu. Yang ketiga adalah pendidikan. Apa sih? Dia heboh sendiri. Ini nih yang pengajian yang cari keuntungan sendiri dia. Dia cari ustadz yang bisa membela dirinya. Kalau dengar ceramah, cari yang mengarahkan untuk menasihati kita. Bukan dijadikan senjata untuk menyerang orang. Bu, yang kedua, yakni ibu harus berada di 5 waktu. 1, sakit. Ibu sesibuk apapun, jangan lupa kalau anak sakit ibu harus ada di sisinya. Karena ibu adalah, apa artinya ibu? Oh bukan, dengerin. Kalau ayat tadi penanggung jawab, berarti ibu adalah pemberi kasih sayang. Apa, Bu? Pemberi kasih sayang. Berarti ibu ini gengnya lebih kuat daripada suaminya ya. Anaknya mirip semua ke ibu dia. Iya. Ada sih ayahnya sedikit aja. Enak, Bu, kalau keturunan. Saya suka, Bu, kalau ada rumah ada gambar foto anak, foto keluarga bagus. Alhamdulillah. Di rumah saya, Bu, foto istri saya, setiap kamar anak ada foto mamanya. Besar lagi. Supaya dia tidak lupa ibunya. Iya. Nggak ada yang baru. Gosip aja dia. Orang masih puasa 7 tahun 6 bulan ini. Nggak kerasa loh, Bu. 6 bulan lagi 8 tahun isi saya. Saya udah siapin haulnya. Kan tiap tahun saya adain acara. Makassar. Bu, lanjut. Bu, ibu harus ada di sisi anak ketika anak. Kenapa, Bu? Karena ibu kan pemberi kasih sayang. Nih. Coba gini tangannya semua. Yang bentuk L ini obat. Mama pulang. Ya pulang aja. Nih, yang L ini adalah obat. Yang ini, kuku ini racun. Jadi sebaiknya kuku jangan panjang. Harus potong. Mari saya tidak sempat potong Jumat. Karena saya lagi ada di mana ya kemarin Jumat itu. Lagi di Semarang. Bu, kalau saya potong kuku itu harus enak, tenang. Aku potong sendiri. Emangnya saya nenek-nenek dipotongin? Oh, dia dipotongin di salon. Medikur, pedikur, cukur. Lanjut. Ya Allah. Oh iya, dari sini ke sana ke Bogor ya acaranya. 1 jam. Iya, 11:30 aku tinggal ya, Bu. Soalnya jam 1 di sana acaranya dan jauh. Lagian juga kan kue jangan terlalu lama. Nanti ibu kelaparan.
Bu, dengerin. Dengerin. Ibu harus ada di sisi anak ketika anak sakit. Karena ibu pemberi ketenangan. Pemberi ketenangan. Karena ibu kan apa tadi? Pemberi kasih sayang. Kasih sayang itu kan memberikan ketenangan. Dan tahu nggak? Ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Bu, ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Makanya semua obat itu ada obat penenangnya. Tenang itu kalau anak yang jagain ibunya. Coba yang jagain bapak, nggak tenang dia. Karena ibu itu telaten. Ngurusin obatnya, makannya, nyuapin. Coba kalau bapak makan sendiri. Marah-marah ya. Makan. Kalau ibu kan, nah, ini ada pisang. Ternyata di dalamnya ada obat. Itu caranya ibu, pinter ibu itu. Obatnya gede, dihalusin pakai sendok, dikasih air, disuapin, gitu. Ditutup hidungnya. Kalau makan langsung. Ibu. 2, ibu harus ada di sisi anak ketika anak sedih. Ketika anak sedih. Ibu, Bu, kalau anak sedih ibu harus hadir ya Bu. Dengerin. Dengerin. Ibu harus hadir ketika anak sedih. Kenapa Bu? Tempat curhat terbaik adalah ibu. Segede apapun ibu, anaknya sudah jadi anggota dewan di Senayan, tetap ibu buka pintu hati untuk curhat. Kalau anak datang ke kamar, pasti ada masalah itu. Dia curhat ke ibu, dengerin aja, nggak usah kasih solusi. Dia tahu solusinya, cuma mau didengar aja, supaya dia tenang hatinya. Ada masalah rumah tangga, ibu jangan komen, ibu dengerin aja. Bu, anak itu cuma mau bicara, tidak butuh jawaban. Sama anak yang curhat di kuburan sama mamanya, Mama, aku kangen Mama. Dia tidak butuh jawaban. Kapan keluar jawaban? Kabur dia. Jadi saya telepon anakku, hari Jumat harus ziarah kubur ke Mama. Ya, curhat ke kubur itu sebenarnya mengingatkan akan kematian, menguatkan keimanan kita. Itu bagus Bu kalau ziarah kubur sebenarnya. Mengingatkan akan ada hari kemudian, ada namanya kubur dan kan bagus. Dan dia juga tidak lupa ibunya. Bu, dengerin. Anak curhat sebesar apapun anak, tetap anak itu kan curhat sama Mama. Bu, dengerin. Dengerin. Tempat curhat terbaik adalah ibu, bukan bapak. Kalau bapak langsung kasih solusi. Pak, tempat pensilku hilang. Besok kita beli. Coba ke Mama. Ma, tempat pensil di mana kau simpan? Mari kita cari. Kayaknya di sekolah dia langsung ambil handphonenya. Siapa yang menemukan tempat pensil anak saya? Ternyata ada yang McD. Bu, itulah ibu. Yang ketiga, berprestasi. Ibu harus hadir di sisi anak ketika anak berprestasi. Bu, terima rapor terbaik itu ibu yang datang, jangan bapak. Kalau bapak, oh biasa nilai begini. Coba ibu, kenapa? Itulah ibu. Kalau anak tampil pentas, siapa yang sibuk? Anaknya yang main drama, emaknya yang ke salon. Anak saya mau main drama, anaknya tidur di mobil. Sebagai apa? Sebagai pohon.
Bu, Bu, Bapak, tolong video ini ya, kirim ke Papa. Saya mau lihat hasilnya. Gitu doang. Yang bawa latihan tiap hari, ibu. Anaknya penamatan, emaknya yang seragam. Siapa yang wisuda ya? Iya, gengsi. Harus sama. Masa kita salah, kalah sama kelas sebelah, kita harus seragam semua. Ya Allah, yang penamatan siapa yang... Bu, itulah ibu-ibu, seru orangnya. Bu, yang keempat, liburan paling cocok sama ibu. Jangan sama bapak. Kalau bapak liburan dia bawa kerjaannya. Kalau ibu, telaten. Semua bekal-bekal dibawa. Sebelum berangkat liburan, makan dulu, disuapin semua. Udah kenyang, dia bungkus semua bekalan. Isi kulkas dibawa semua. Kalau perlu kulkasnya dibawa. Sampai di lokasi, Bu, itu pun mampir rest area makan lagi. Sampai di Bandung, makan lagi. Sebelum ke hotel kita mampir dulu makan. Mamam tuh di hotel pesan lagi makanan. Pertanyaannya yang dibawa tadi diapain? Coba Bapak. Pak, lapar. Tidur aja dulu. Nanti kita mampir rest area. Pas sampai rest area anaknya tidur bablas ke Bandung. Sampai di Bandung masuk angin anaknya. Pak, bajuku basah. Kata bapaknya, pakai aja dulu nanti kering. Coba ibu. Ibu, Masya Allah, 1 hari bisa 3 kali ganti baju. Baju sholat, baju renang, baju tidur, baju ganti, baju sore, baju malam. Lengkap bajunya itu. Kalau ibu, kalau bapak 3 hari itu baju, itu yang dipakai. Pak, aus, jangan minum-minum, nanti pipis di jalan. Kalau bapak mama, Pak, aus, ada sini. Dia bawa tumbler. Itu hebatnya ibu. Bayangkan ibu, masuk restoran aja, bawa minum sendiri. Karena di restoran harganya 15.000. Di luar harganya 3.000. Di restoran 15.000. Beda 12.000. Yang kelima, ibu harus ada di sisi anak ketika sejarah buat anak. Semua hal yang bersejarah terhadap anak. Ulang tahunnya, wisudanya, perkawinannya. Mungkin anak bapaknya lagi dinas di PBB di luar negeri, anak nikah enggak apa-apa. Tapi kalau ibu nggak boleh, karena ibulah yang atur semua itu. Betul tidak, Bu? Yang bisa menemukan uang receh ibu. Kunci lemari tanya ke ibu. Gula dan garam di mana disimpan? Ibu. Betadinnya ada di mana? Di ibu. Semua di ibu. Apa artinya ibu? Ummi. Bahasa Arabnya. Apa artinya ummi? Menuju. Semua tertuju padanya. Makanya wa qarna fi buyutikum, sebaiknya ibu itu ada di rumah. Makanya itu bagusnya atas nama ibu yang punya. Nggak boleh atas nama bapak. Udah diganti sertifikatnya. Kayaknya ibu ini sudah deh. Lampung. Oh baiklah. Saya mau ke Lampung. Yang undang dokter-dokter. Saya kasih hari biasa dia nggak mau. Karena lagi hari libur nggak dokter. Jadi mau nyari apa? Angkat loh Bu. Kali aja itu anaknya mau pipis. Lanjut. Yang ketiga yang membentuk anak.
Apa yang membentuk anak yang ketiga? Lingkungan. Bu, lingkungan. Tuh, 2, 3. Lingkungan. Dengan siapa dia bergaul? Ibu nggak apa-apa bohong untuk menyelamatkan anak. Kalau ibu tahu kalau itu pergaulannya buruk, ibu bilang anak saya lagi tidur. Nggak dosa. Karena menyelamatkan anak yang pergaulan yang nggak bagus. Bu, misalkan gini bu, kita kan berdiri di sini, anak kita lewat, mama, ya papa, berangkat masuk kamar. Tiba-tiba datang temannya, bu, lihat anaknya ibu, ibu kan di sini, lihat anaknya ibu, ibu pindah ke sini. Semenjak saya berdiri di sini, saya nggak lihat. Kan nggak bohong kan? Tadi kan saya di sini, dia lewat mama, ayah masuk kamar, datanglah temennya. Kita tahu ini bandel ini, anakku mau dibawa pergi nonton lagi. Bu, lihat anaknya ibu, pindahlah ibu ke sini lewat. Semenjak saya berdiri di sini, saya nggak lihat. Itu caranya. Jadi ibu tidak bohong, karena memang di sini nggak lihat. Kalau di sini tadi lihat. Karena mohon maaf bu, dengan alasan apapun bohong tetap tidak boleh. Bohong tetap tidak boleh, meskipun menyelamatkan. Makanya kita harus pindah pergerakan. Kalau itu boleh ya? Iya. Berarti ada pengalihan ya? Ah? Ada pengalihan. Ya, namanya politik. Politik itu adalah strategi. Nabi waktu penaklukan Mekah nggak ada pertumpahan darah, karena Nabi berpolitik. Politiknya semua prajuritnya Nabi, tentaranya Nabi bawa 2 obor, baru dipasang di sisi gunung di Mekah sini. Setelah dipasang jadi banyak api kan, banyak obor. Jadi seluruh penduduk Mekah lihat ke sana, wah banyak tentara. Kemudian tentaranya Nabi ke sini. Jadi diserangnya dari belakang. Dan tidak ada yang kena darah. Karena semua pakai strategi. Kata Nabi, siapa yang masuk di Ka'bah, siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, siapa yang di rumah Abbas, tidak akan kena. Jadi merasa dihargai. Abu Sufyan masuk Islam jadinya. Itu caranya, teknik. Baiklah, karena waktu, kita mulai ceramahnya. Kenapa ibu nengok jam? Lanjut. Yang ke Bu, lingkungan kan? Lingkungannya, jaga lingkungannya. Anak-anak kita, temennya bu, sekolahnya deh. Jangan sembarang sekolah dimasukin anaknya. Sekolahnya itu yang tadi 3 unsur itu. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Cari yang sekolah yang ada 3 itu bu. Kalau cariin lingkungan sekolah anaknya ya, aman gak agamanya di sana? Bagus kedisiplinannya, tapi agamanya non muslim. Jangan bu, repot nanti. Masih ada Al-Azhar, masih ada pesantren, masih ada ICM, masih ada JIS. Apa sih? Jangan yang beda agama bu, repot. Bahaya bu, karena 1 gurunya, 2 pasti bahaya. Aduh gimana sih? Akidahnya yang pertama. Kemudian ada nggak ibadah di situ? Salatnya, ngajinya. Kemudian ketiga, akhlaknya gimana? Tadi salim-salim. Nggak mungkin tuh tadi anak salim-salim kalau bukan sekolah agama. Sekolah agama ya bu? Sekolah agama, bagus. Ini bukan anaknya kan? Ini yang tadi yang pakai tisu. Akhirnya dia beser. Terakhir,
Yang keempat, ya yang membentuk anak kan 4 ya. Bacaannya ada 7. Ada 7 ya Bu? Ya. Cek. Oh itu audionya juga. Hebat loh. Ini rumah betul-betul persiapannya ya. Memang cocok pengajian di sini tiap bulan. Bu, ibu charter aja di situ. Tiap bulan di situ duduknya, bertiga ya di situ. Bu Titin dong di situ terus ya. Dengerin, Ibu. Bu. Bu. 7 ilmu yang harus diajarkan ke anak. 1. Ilmu nenek. Ilmu nenek. Ajarkan ilmu nenek. Ilmunya Nabi Adam itu. Nabi Adam ilmu nenek. Tidak boleh cucu jauh dari nenek. Siapa cucu tinggal sama nenek pasti pinter itu. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, banyak belajar. Sudah salah tapi jadi nenek itu tidak pernah berhenti ngingetin. Oke? Ya. Makanya Nabi itu ketemu Nabi Adam, ilmu nenek itu. Cucu yang tinggal sama nenek jarang sakit, Bu. Jarang sakit. Karena kapan cucunya sakit dia bilang mau pinter. Mau tumbuh giginya. Nggak panik jatuhnya. Kalau anak-anak muda sekarang punya anak, dikit-dikit bawa rumah sakit, disuntik lagi. Kalau nek jangan, nggak lama ini soang aja nih. Apa? Oh sawan, kalau soang beda lagi ya. Sini nak. Salin yang pintar. Itu aku lihat kamu foto kecilmu. Sekarang udah gede dia. Masya Allah. Wah. Masya Allah. Itu daeng itu. Anak Makassar ini. Lewatlah. Masya Allah, pinternya. Sekarang kelas berapa? 2. Oh, kelas 2. Saya doain tahun depan kelas 3 ya. Tapi ini dekat Ustaz sini. Jangan. Namanya anak-anak nggak ada yang betah. Lari-lari. Tuh, iPad-nya. Masya Allah. Lanjut. Anak harus dekat sama nenek kakeknya. Anak yang tinggal sama nenek kakek itu pasti pinter. Anak yang tinggal sama nenek pasti banyak uangnya. Anak yang tinggal sama neneknya jarang sakit. Jarang minum obat. Karena nenek punya obat tersendiri. Namanya bawang merah. Kunyit. Bu, jahe. Pokoknya gitu-gituan. Nggak ada kimianya. Nggak pakai efek samping, Bu. Itulah hebatnya. Bu, cucu yang tinggal sama nenek pasti rajin sholat. Rajin sholat. Saya tuh suka anak saya liburan ke Makassar, senang saya. Karena dia ke masjid. Iya, kumpul-kumpul sama keluarga. Ketemu-ketemu, makan bareng. Kalau saya, ya Allah enaknya. Kalau kita di goput. Kalau di rumah neneknya kan makan dibuatin. Ya Allah, nasi nggak ada yang sisa. Kapan dingin langsung jadi nasi goreng.
Jamaah. Cucu yang tinggal sama nenek rajin sholat. Karena nenek tidak pernah menyuruh sholat. Tidak pernah nyuruh sholat. Jadi anak itu rajin sholat karena tidak pernah disuruh. Diajak. Nenek tidak menyuruh tapi mengajak sholat. Ayo kita sholat, nah. Kalau kita kan sistem kita kan sudah sholat. Pergi sholat, pergi sholat. Itu sebenarnya anak nggak suka. Bagusnya, yuk kita pergi sholat. Jangan pernah menyuruh orang sholat. Orang yang sholat tidak boleh disuruh-suruh karena dia lagi sholat. Makanya orang baik itu jangan pernah dikubur kalau belum mati. Bu, terakhir. Belum ya? Ada 7 ilmu ya? Masalahnya saya selalu membuka permasalahannya. Yang kedua, ilmu Nabi Nuh. Keterampilan. 1, 2, 3. Keterampilan. Jadi anak itu harus punya skill. Eskul. Kegiatan les. Sibukkan anak kita dengan baik. Saya tidak pernah melarang anak saya pakai HP kok. Tidak. Gimana caranya, Ustaz? Saya kasih dia kesibukan. Bulan sekolah les, kursus. Jadi tidak ada waktu main HP. Itu. Karena kapan kita tidak bilihin HP, dia pakai HP neneknya. Dia pinjam HP gurunya kah, HP temennya, HP tantenya, HP neneknya. Itu kan. Yang penting ajarin caranya aja. Oke? Ibu? Ya. Bu? Ya. Yang ketiga. Ilmu Nabi Yusuf. Anak itu harus diisi dengan ilmu Nabi Yusuf. Apa itu ilmunya Nabi Yusuf? Ilmu keuangan. Wih, anak saya kemarin ulang tahun yang ke-17. Iya, ulang tahun hari ini. Kemarin tanggal 7 Ronaldo pulang. Gara-gara dia ulang tahun Ronaldo pulang. Bu. Bu. Dengerin. Bu. Ilmu keuangan. Anak saya seneng banget. Ulang tahun ke-17-nya bikin KTP, bikin rekening. Ih, seneng banget. Yang anak itu harus diajarin tentang keuangan, Bu, menghargai uang. Ibu suka duduk di situ karena ada kue kering ya. Yang ketiga, yang keempat, ilmu Nabi Isa. Ajarkan ilmu Nabi Isa. Makanya Nabi itu melewati 7 lapis langit kan. Ilmu Nabi Isa itu, ilmunya Nabi Isa adalah ilmu kesehatan. Sehat itu mencakup 3 hal. Pinter dia cara duduknya. Iya. Bu. Ilmu kesehatan itu ada 3 ya. Makan, mandi, tidur. 1, 2, 3. Makan, mandi, tidur. Coba diulang. Makan, mandi, tidur. Makan itu asupan gizi. Mandi itu kebersihan. Tidur itu istirahat. 3 poin itu kesehatan. Jaga makannya, jaga tidurnya, jaga mandinya. 1, 2, 3. Jaga makannya, jaga tidurnya, jaga mandinya. Mandinya jam berapa? Makannya MBG.
Sebenarnya yang MBG nggak ada masalah. Yang melakukannya doang. Karena MBG itu ada di Jepang, ada di Amerika. Kita ini telat MBG sebenarnya. Makan bergizi itu gratis itu di Jepang ada, di Amerika ada, di India ada, di mana-mana ada sebenarnya. Kita ini di luar negeri udah ada yang begitu-gituan, Bu. Anak-anak sekolah dikasih makan. Saya sebelum ada MBG, saya kan ada sekolah gratis di Makassar. Saya sudah jaga kurikulumnya, guru kan saya bikin sekolah gratis. 4 sekolah saya bikin. Setelah saya pikir-pikir, sekarang udah deh. Saya mau kasih makan tiap pagi karena gizinya anak-anak. Supaya anak-anak cerdas. Kan murid-murid saya, Bu, pemulung. Yang gitu-gituan kasihan kan. Tukang payabo, apalagi tukang beca, buruh bangunan. Itu yang anak panti asuhan yang sekolah di sekolah saya semua. Makanya saya haramkan pembayaran, enggak boleh. Sekarang dia datang mungkin lapar dan sebagainya. Saya bilang, saya ada rencana kasih makan murid ya. Tiba-tiba ada MBG, nggak jadi. Nggak tetap. Jadi uang makannya itu dialihkan ke gaji guru. Ya kan gitu aja. Bu, pendidikan yang paling penting. Ya Bu, kalau orang pendidikannya bagus, amanlah. Anak harus sekolah. Dengerin. Anak harus sekolah. Ya, belajar. Ya, setinggi-tingginya. Nasi kotaknya sudah datang, Bu. Kan Ibu sudah dapat kue kotak. Itu basicnya sudah datang. Nasi kotak. Sama itu, Bu, dapat jilbab 1 orang. Ada. Bagus, Bu. Orang yang kasih makan orang pahalanya 40 hari. Iya. Pahalanya 40 hari, Bu. Kan dia kan masuk dalam tubuh. Berubah jadi darah, daging, tulang. Bergantiannya 40 hari lagi. Makanya jangan makan yang haram. Karena 40 hari tidak diterima doanya. Bu. Yang ke 5. Ilmu bahasa Nabi Sulaiman. Harus banyak bahasa yang dikuasai. Kenapa Nabi Sulaiman kaya, Bu? Karena dia banyak bahasa dikau. Bahasa binatang, bahasa jin, bahasa manusia. Ilmu bahasa, Bu. Ajarkan 5 bahasa kepada anaknya. Supaya dia bisa genggam dunia. Kalau cuma 1 bahasa, susah ngambilnya. 2 bahasa, dikit ngambilnya. 3 bahasa, secukupnya. 4 bahasa, tapi kalau 5 bahasa banyak. Bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa nasional Indonesia, internasional Inggris, bahasa agama, Quran, Arab, kemudian bahasa ekonomi, 5 bahasa. Kasih kursus anaknya. Enak loh. Saya menikmati waktu berangkat haji. Anak saya pintar bahasa Inggris. Tenanglah hidup saya. Mau belanja abah pergi aja pakai bahasa Inggris. Enak. Bapaknya tidak tahu bahasa Inggris. Bu, lanjut. Terakhir. 6. Ilmu Nabi Musa. Kepemimpinan. Ibu harus ngajarin anaknya organisasi. Oh, ada. Organisasi. Ya. Bergaul. Maka saya bilang sama Kak Seto, saya lebih cenderung bikin sekolah deh daripada homeschooling. Homeschooling kan enggak punya teman. Iya.
Nanti ketemu orang aneh. Aku bilangnya, saya kan ngobrol-ngobrol sama Kak Seto. Tapi bagus juga sih kalau artis mah cocok homeschooling. Suka-suka dia. Karena lagi mentionnya. Tapi kalau anak-anak kita, kayaknya butuh teman deh. Butuh guru, kakak kelas. Kan seru itu. Saya dulu waktu sekolah nggak pernah beli buku paket. Kan saya dapat lungsuran dari kakak kelas. Saya jagain kakak kelas saya yang banyak buku paketnya. Karena beda kurikulum tiap tahun. Gak apa-apa sih. Karena kata Nabi, didiklah anakmu sesuai zamannya. Sekarang zamannya berubah terus tiap tahun. Kurikulum berubah. Gak apa-apa. Wajar. Dunia ini kan berubah terus. Masa mau begitu terus? Terakhir. Ilmu Nabi Ibrahim. Ilmu agama. Ilmu agama. Baiklah, karena waktu kita ambil yang terakhir, Bu. Pilar kehidupan yang pertama tadi apa ya? Agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, keturunan. Yang kelima, tulis. Harta. Artinya kepemilikan. Harta itu kepemilikan. Kita ini bertanggung jawab atas semua kepemilikan yang kita punyai. Kepemilikan ya, Bu. Bu. Kepemilikan. Cucunya baru 3 ya? Cucunya udah 4. Oh, nggak ada di foto. Di dalam perut masih dalam. Oh yang ini. Udah 4. Harusnya ganti foto ya. Kasihan anaknya. Kakek nggak ada. Oh, Ada di dalam. Ada lengkap di dalam. gini Bu ya. Ada 5 gambar yang harus ada. Ada 5 yang harus dilihat. 1, memandang Quran. Kita harus melihat Quran. 2, memandang Quran. Yang kedua, melihat Ka'bah. Tahu nggak saya kangen apa, Bu? Kangen duduk-duduk depan Ka'bah. Enak banget lihat Ka'bah. Itu. Yang ketiga, melihat air Zam-Zam. Jadi jangan langsung minum air Zam-Zam. Lihat dulu lalu berdoa. Tuh. Ada 5 yang dilihat dapat pahala ya. Yang pertama apa, Bu? Melihat Quran. Ibu tiap hari harus lihat Quran. Sebentar. Ada mobil mau keluar. Jadi mobilnya dikeluarin dulu. Ibu bisa bawa mobil? Hebat. Hebat Ibu. Saya kok nggak bisa ya? Sekarang zaman now. Kayaknya nggak usah deh saya bawa mobil. Soalnya saya kalau naik di mobil pasti tidur, Bu. Udah kebiasain ya. Masuk mobil tidur. Masuk mobil tidur. Naik pesawat tidur. Naik kereta tidur. Kebiasain. Karena tempat tidur yang paling enak adalah di pesawat. Dibangunin pramugari. Enggak. Pasti bangun kita kalau nyampe. Enggak, Bu. Kalau saya di pesawat enggak pernah ini kursi pesawat saya tuh enggak pernah diginiin, Bu. Dimundur begini enggak mau saya. Takut ganggu orang di belakang. Yang kedua, saya kalau tidur enggak mau dibangunin orang. Enggak mau saya dibangunin. Artinya kalau kita kan begini Bu. Pak, lurusin kursinya. Kan ribet banget, ya Allah. Udah nyenyak-nyenyak tidur. Jadi ganggu. Pasti bangun sendiri. Mana penumpang sudah pada turun, saya baru bangun. Udah kosong.
Bu, dengerin. 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Quran, melihat Ka'bah, melihat Zam-Zam, melihat orang tua. Bagus ini, foto-foto. Bu, jangan turunin ini foto semua. Jangan pernah turunin ini foto. Nggak usah pasang foto saya. Nih. Parah banget. Masa foto saya mau pasang di dapur? Bercanda. Supaya tikusnya kabur ya. Bu, memandang foto itu enak loh bu. Makanya di rumah ibu juga foto bagus. Nggak boleh, mantan itu harus dibuang pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada kenangannya. Bu, nih foto-foto. Yang kelima yang dilihat dapat pahala, melihat wajah Ustaz. Iya, makanya foto ulama. Iya, foto ulama. Foto guru. Masa? Iya. Saya duduk-duduk di meja kerja saya. Karena ada yang pernah kasih kalender kan, ada tulis gambar-gambar abaib apa. Enak-enak juga kulihat. Iya juga sih. Bener juga itu. Pas lihat muka kan ada foto guru kita, kan gak enak kita mau berbuat dosa, melakukan males ibadah, kan malu. Betul tidak? Seru juga sih. Bu. Terakhir, jaga harta. Harta artinya kepemilikan. Jaga dari zakatnya. Jaga zakatnya, Bu.